Selamat malam Bapak Ibu Saudara, anggota PKLU GPIB yang saya kasihi dimanapun berada. Malam ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Malam ini saya akan membaca tentang hidup sebagai komunitas pemulih, dan bacaan Alkitab malam ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami bisa dikuatkan dengan firman-Mu pada malam ini. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia dan siap mendengar. Dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 20 menyatakan, khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kami semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Yesus yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ayat yang menjadi dasar perenungan kita malam hari ini berada di ayat yang ke-11 yang menyatakan, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka. Bapak Ibu Saudara, berjuang bangkit dari penderitaan tidaklah pernah menjadi usaha yang mudah. Setiap derita yang dialami membentuk krisis pada diri kita. Tentu saja krisis setiap pribadi tidak pernah sama. Artinya saat menghadapi krisis kita bisa berubah menjadi lebih baik atau malahan menjadi lebih buruk. Itulah pilihan kita. Seperti halnya krisis yang kita alami selama pandemi, di mana para pekerja diputus dari pekerjaannya, mereka yang usahanya terpaksa tutup dan kebingungan membayar hutang, anak-anak yang bersekolah jarak jauh, serta kesulitan mengakses pendidikan karena sinyal internet yang terbatas, belum lagi masalah-masalah sosial lainnya, sungguh menambah kerumitan di masa pandemi. Berbagai bencana yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai wilayah Indonesia yang tak pelak juga menambah derita. Krisis ini sungguh sebuah pertaruhan berat bagi masa depan pribadi, keluarga, bahkan lebih luas lagi bagi gereja dan bangsa kita. Bersama semua penduduk bumi ini, kita sedang berjuang untuk pulih dari krisis ini.
Kita sedang berusaha bangkit dari keterpurukan sebagai dampak dari pandemi. Negeri ini sedang berusaha untuk memulihkan kondisi kesehatan, sosial, dan ekonominya. Sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa kita tidak dapat menutup mata pada upaya bangsa ini bangkit dari krisis. Allah Tritunggal yang mempersatukan umatnya dalam kuasanya yang menghidupkan sedang mengutus kita menjadi komunitas pemulih di tengah krisis saat ini. Kita sekalian pernah merasakan beratnya krisis yang dialami. Namun demikian, Roh Kudus membuat kita menengadah pada Kristus dan melihat kuasanya yang mengangkat dari lembah derita. Dan dengan kuasa nama Yesus kita pertama-tama telah dipulihkan di dalam Dia, sehingga beroleh keberanian untuk menjalani anugerah kehidupan darinya. Bapak Ibu, malam ini kita diingatkan untuk mengingat besarnya kuasa dalam nama Yesus. Ia membawa kita dalam kehidupan yang sejati. Kuasa Kristus membawa kita dalam kelegaan. Berdoalah agar Roh Kudus memampukan kita semua dengan kuasanya untuk menjadi pribadi-pribadi pemulih di kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami hidup sebagai komunitas pemulih. Ya Roh Kudus, tolong kami agar sebagai anggota PKL GPIB dimanapun berada, kami dapat hidup sebagai komunitas pemulih, sehingga dengan demikian kami dapat memancarbiaskan terang kasih Kristus kepada siapapun yang kami jumpai. Kami berdoa untuk program kerja Dewan PKLU, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan atau yang masih akan dilaksanakan. Tuhan berkati. Tuhan Yesus juga memberkati setiap anggota PKL GPIB bersama keluarga mereka masing-masing dimanapun berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam kehendak-Mu Bapa, kami sudah berdoa. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku
merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.